Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan penggunaan aplikasi GeoGebra for Android untuk menjawab permasalahan translasi dalam pembelajaran transformasi geometri. Berikutnya, kalian download terlebih dahulu di Play Store dengan cara mengetikkan di pencarian GeoGebra for Android. Oke, jika sudah, maka kalian berikutnya pilih GeoGebra Calculator Suite. Lalu install aplikasinya. Jika sudah diinstal, mari kita buka aplikasinya. Nah, kan muncul seperti ini. Ini ada kotak ungu ya. Ada pilihan dia kalkulator di sini. Nanti untuk mengetikkan angka-angka, kemudian ada segitiga dan lingkaran. Ini adalah tools-tools yang akan kita gunakan untuk translasi dan pembelajaran di transformasi geometri. Kemudian di sini ada tabel. Nah, kita mulai ya. Kita akan membuat sebuah titik ya, yang akan kita cari bayangannya dengan translasi. Misalkan diketahui titik A adalah 4,2, maka kita pilih titik baru, kemudian 4,2 kita letakkan di sini. Nah, ini sudah muncul ya titik A. Untuk mengecek titik kita pas atau tidak, kalian bisa lihat di kalkulator. Di sini 4,2. Oke, jika kalian kurang pas membuat titiknya, kalian juga bisa menuliskannya di menu kalkulator, yaitu misalnya kita lanjut untuk membuat titik B sama dengan 3,6. Nah, dia akan muncul di titik 3,6. Ingat ya bahwa garis-garis ini adalah dia berjenjangnya, lompatnya dua angka. Jadi kalau 3 ini posisinya di tengah-tengah, berarti di antara 2 dan 4. 3,6. Nah, kita akan translasi di titik 3 dan min 2. Maka kita pilih di menu vektor di antara 2. Nah, ini ya. Jadi ada lines, kalian pilih vektor di antara 2, diklik. Nah, pertama kali adalah klik di titik pusat 0,0. Nah, akan muncul titik C. Berikutnya kita klik lagi titik translasinya tadi di 3 dan min 2. Berarti di sini ya. Nah, kita cek apakah pas atau tidak. Kita cek di kalkulator. Nah, C-nya sudah pas 0,0, tapi D-nya belum pas. Kalau D-nya belum pas, kita bisa setting di bagian kalkulator, yaitu 3, min 2 untuk translasinya ya. Oke, sudah pas ini. Nah, berikutnya kita akan mencari bayangan dari titik A dan titik B. Nah, kita pilih transform ya. Pilih transform, kemudian klik translasi objek oleh. Nah, kita udah klik, kemudian klik titik A-nya. Ketika diklik titik A sampai muncul lingkaran biru di sekitarnya, berikutnya klik garis antara C ke D. Nah, dia akan muncul A aksen di sini. Nah, A aksen di sini adalah bayangannya. Bayangan atau pergeseran dari translasi 3 min 2 itu. Kemudian kita translasikan lagi titik B, klik titik B-nya. Oke, kalau ada seperti ini berarti masih belum tepat ya, kita bisa back. Nah, oke, kita translasi lagi
titik B kita klik. Nah, kalau dia langsung muncul B aksen seperti ini berarti kurang tepat. Kita bisa kembali dulu ya, kemudian ulangi lagi translasi objek, diklik sampai dia muncul bundaran saja. Kemudian klik garis C ke D. Oh, nggak muncul. Oke, kalau nggak muncul kita ulangi ya sekali lagi. Berarti kita pilih lagi transform, klik titik A-nya, klik garis C ke D, muncul A aksen, klik titik B-nya, kemudian klik, hilang. Kalau hilang seperti tadi ya, jadi klik lagi translasi objeknya, klik titik B dan klik garisnya dan muncul B aksennya. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, untuk membedakan warna, kita klik titik A aksennya, sini pilih warna merah, kemudian klik titik B aksennya, pilih warna merah. Nah, ini adalah translasi dari titik A dan titik B. Jadi titik A dan B yang biru itu adalah titik aslinya, kemudian setelah digeser 3-2 menjadi bayangannya A aksen dan B aksen. Kalian bisa save di sini, simpan ya, disimpan, kemudian diberi nama misalnya soal nomor 1. Nah, kita oke, kemudian dia akan menyimpan ya, atau bisa langsung di export to image. Jadi nanti dia akan tersave dalam bentuk image, di share ke WhatsApp untuk pengumpulan tugas kalian. Nah, berikutnya kita akan menggambar, clear all ya, kita hapus dulu, menggambar garis. Kalau tadi titik, sekarang kita gambar garis. Misalnya garisnya min 4, min 2. Oke, kita hapus dulu ya, kita clear dulu. Nah, kalau ingin menggambar garis, kalian pilih ini, line ruas garis di antara 2 titik. Nih, misalnya titiknya adalah A-nya min 4,2. Kemudian B-nya adalah min 4,6. Kita bisa cek di sini min 4,2 dan min 4,6 ya. Oke, sudah muncul. Sama seperti tadi, kita ingin mentranslasikan translasi, maka kita klik lagi vektor di antara 2 titik, paskan di 0,0, misalnya translasinya sama di 3 dan min 2. Oke, kita paskan ya. Nah, ini seperti tadi kita perbaiki 3 min 2. Oke, sudah pas. Kita pilih transform, translasi pada objek, kemudian klik garis AB-nya, klik lagi garis CD. Nah, maka dia akan muncul bayangannya garis A aksen B aksennya di sini. Oke, jika sudah, maka kita beri warna untuk membedakan bahwa ini adalah bayangannya. Nah, kita beri warna untuk titiknya. Kita beri warna untuk ini ya, garisnya saja nggak apa-apa. Atau bisa juga untuk titik A aksen dan B aksennya. Kemudian kalian save dan simpan lagi untuk jawaban kalian. Nah, mudah bukan? Oke, kita berikutnya bagaimana kalau ingin menggambar sebuah bangun. Berarti kita tentukan dulu titiknya. Misalnya titiknya adalah 2,2 titik A. Pas ya, 2,2. Terus titik B-nya adalah, kita buat lagi titik baru, misalnya 6,2. Berikutnya titik C-nya adalah 6,6. Nah, kita cek A-nya 2,2, B-nya 6,2, C-nya 6,6. Kemudian kita pilih menu more di sini ya, poligon, klik titik A,
klik titik B, terus klik lagi titik C, klik lagi titik A. Nah, dia akan membentuk sebuah bangun namanya segitiga ABC. Oke, setelah segitiga ABC sama seperti tadi, kalau kita ingin translasi, kita pilih vektor di antara dua titik, pusatkan di 0,0, sama ya translasinya di 3,-2, kita taruh di sini, kita cek. Nah, titik E-nya karena belum pas 3,-2, kita paskan dulu di kalkulator 3,-2. Oke. Nah, sudah ya, sudah tergambar garis dan vektornya. Berikutnya kita akan translasi. Pilih di menu transform. Mana tadi ya? Transform. Nah, ini. Kita klik translasi objek oleh, klik gambarnya. Kemudian oke, jika muncul A aksen duluan, maka kita back ya. Ya, kita back. Nah, ini berubah lagi garisnya. Kalau berubah, kalian selalu harus cek ini, karena kadang-kadang tangan kita tuh menyentuh sehingga mengikuti tanpa sadar kita merubah posisi titiknya gitu. Jadi kita perlu cek kembali di kalkulator. Nah, berikutnya setelah itu kita akan translasi, klik translasi oleh objek, klik gambar objeknya, kemudian klik garis translasinya ya. Nah, ini kalau muncul seperti ini, kita ulangi translasi. Oke, masih muncul A aksen. Mohon bersabar ya. Jadi klik translasi, klik lagi. Kalau seperti ini kita back terus sampai kalian bisa nemukan pergeserannya ya. Jadi ini harus diulang-ulang. Kenapa harus diulang? Kadang-kadang kita ngekliknya kurang pas. Oke, translasi oleh objek, klik coba di tengah. Masih muncul ya. Kalau masih muncul berarti kita ulangi lagi. Nah, ini baru berhasil. Setelah berhasil muncul A aksen, B aksen, C aksennya, baru kita warnai bayangannya sini ya, menjadi merah seperti ini. Kemudian kalian save untuk jawaban kalian. Mudah bukan? Oke, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.